Salam guru penggerak. Mohon izin, saya Simon Ardianto, guru SD Negeri Kebonharjo sekaligus CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita saya mengenai modul 2.3 dengan inti paparan berupa video saat melaksanakan coaching. Selengkapnya bisa disimak pada tayangan berikut ini. Terima kasih dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Simon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budika. Pagi Pak, apakah saya boleh masuk Pak? Mau mengganggu Monggo, sebentar ya monggo. Pak? Nggih, monggo boleh Bu, nggak apa-apa Bu, boleh kok Budika. Silakan Bu, silakan masuk Budika. Dengan senang hati Iya Budika, Pak. monggo, monggo. Iya. Ada apa ya Budika? Kok sepertinya serius sekali nih. Iya Pak, ini kacau ini Pak lagian. Saya baru galau ini Pak, pengen curhat nih Pak Simon. Ada waktu nggak Hmm. Pak Simon? Oh, alah, boleh, boleh Budika. Monggo, monggo. Kira-kira yang ingin Budika sampaikan dan dapatkan dari obrolan ini apa Budika? Monggo Budika. Heeh. Ini nih sih Pak, saya ingin mendapatkan solusi Pak atas permasalahan yang membuat saya galau ini Pak Simon. Pengen Oh, dapat pencerahan ini Pak, yang segar-segar ini pokoknya. Iya, 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 iya. Nah, kalau boleh tahu Budika, ini permasalahan apa sih Budika? Yang Budika ini ngalamin apa hingga hingga apa namanya sampai galau seperti ini Budika? Begini loh Pak Simon, saya itu mau Mhm, curhat tentang teman mhm. saya di sekolah Pak. Biasa, teman guru saya di sekolahan itu gimana ya Pak ya? Ya gitulah Pak Simon. Lah, emangnya ada apa tuh Bu dengan teman Budika itu? Hah, begini loh Pak Simon. Mhm, Di sekolah saya itu ada guru yang menurut mhm. saya itu membawa aura negatif gitu loh Pak. Maksudnya gimana Mmm, ya Pak? Guru ini tuh selalu ini mensikapi permasalahan atau sebuah kejadian itu dengan negatif thinking sekali, Pak. Jadi saya itu mmm, merasa kurang nyaman dan teman-teman sih juga kurang nyaman, Pak. Ketika di mhm, kantor, mhm, tiba-tiba kalau diajak diskusi itu kok guru ini bawaannya pesimis mulu, sama mhm, mhm, negatif thinking gitu loh, Pak. mhm, mhm. Oh, lah kira-kira kalau menurut Budika nih, kira-kira menurut Budika kenapa sih guru itu bisa seperti itu Budika? Ya itu, Pak. Apa ya, Pak ya? Apa ini ya? Mungkin guru tersebut lagi ada masalah di rumah ya, Pak. Tapi Mmm. kalau masalah di rumah masak tiap hari ya, Pak. Apa mungkin ini ya? Apa mungkin wataknya ya, Pak? Tapi kalau watak masuk ya kayak gini. Dulu sih pernah sih, Pak, ada kejadian yang membuat dia seperti itu. Apa ya karena itu? Tapi saya nggak tahu kejadian Oh, apa. Ya dulu ya, Bu, kira-kira ya? kenapa ya, Pak? Coba deh, Bu, coba Budika ingat-ingat. Nah, kira-kira guru tersebut Budika, itu pernah nggak curhat mengenai sikapnya itu Budika? Kok sepertinya tidak ya, Pak? Wong kita aja ki jarang ngobrol. Kayak nggak pernah itu Pak Simon, dia kayak cerita atau apa gitu kok kayak nggak pernah ya? Oh, berarti biasanya Budika juga ngobrol tapi tidak dengan guru tersebut ya? Iya sih Pak, jadi memang saya dan teman-teman itu jarang banget ngobrol sama beliau. Palingan ya Pak, ngobrol singkat seputar kegiatan sekolah saja, itu pun jika ada hubungannya dengan beliau. Semisal kita satu tim atau satu ini diberi beban tugas yang sama gitu Pak. Selain itu ya kayak nggak pernah ngobrol Pak. Oh, jadi ini. Jadi Budika jarang nih misalnya ngobrol dari hati ke hati ini dengan guru tersebut, Bu. Iya Pak Simon, memang jarang. Soalnya ya itu Pak, kalau ngobrol itu kayak ini loh Pak, kurang nyaman gitu loh Pak. Beliau itu kan selalu kayak Mmm, membawa percakapan ke hal-hal yang pesimis banget. Jadi kita itu mhm, kayak mhm, males ketika curhat soal pembelajaran di kelas atau soal anak yang melanggar peraturan. Pasti dia nanti malah ini mhm, 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 melebih-lebihkan ke arah yang negatif. Jadi tidak memberikan solusi gitu loh Pak. mhm, mhm. Tapi Budika ini sudah mencoba cara lain mungkin, Bu? Iya sih Pak, karena ngobrol kan nggak ini ya jarang. Jadi saya pernah sih Pak nyoba Mhm. cara lain. Tapi masih gini, menanyakan pada guru yang lain, Pak, soal ini. Tapi kan ya tahu sendiri, Pak. Guru lain juga
Oh, alah begitu ya, Bu, ya. Oke oke. Kalau begitu ada jawaban yang Bu Dika dapatkan dari guru lain tidak, Bu? Nah itu Pak, lucunya memang tanya guru lain. Padahal guru lain kan juga nggak tahu ya Pak, jarang ngobrol. Jadi belum sih Pak. Sejauh ini saya masih belum menemukan jawaban pada guru lain tersebut Pak. Pada bingung Mmm. sih Pak. Bagaimana cara merubah pemikiran guru tersebut agar dikit-dikit tidak ini, tidak komen negatif seperti itu. Jadinya kan kita males Pak kalau mau ngobrol, dia memberi Mhm komentarnya itu selalu hal-hal yang negatif. mhm. Nah, kalau menurut Bu Dika nih, apa yang Bu Dika bisa lakukan, Bu, untuk mengatasi masalah tersebut dalam beberapa waktu dekat ini, Bu Dika? Apa ya Pak? Mungkin ini enggak sih Pak? Kayak kita ngobrol dengan beliau mungkin ya lebih dalam gitu Pak. Kayak Nah, mendekati terus kita ngobrol-ngobrol gitu. mhm, wah itu, Bu, itu juga ide bagus, Bu Dika. Oke oke oke, Bu Dika, berarti dari perbincangan ini nih, Bu Dika, ini kita sudah dapat, saya simpulkan bahwa Bu Dika ini galau ya, karena ada guru yang membuat Bu Dika ini kurang nyaman, gara-gara guru tersebut ini selalu berpikiran negatif ketika menghadapi suatu kejadian di sekolah, terutama ketika menyangkut permasalahan anak. Betulan, Bu? Iya Pak, seperti itu Pak Simon. Benar-benar. Jadi kejadiannya seperti itu Pak, kurang lebih. Oke oke oke. Berarti menurut Bu Dika, seperti apa nih, Bu, langkah yang akan Bu Dika ambil untuk mensikapi hal tersebut, Bu Dika? Gini ya Pak Simon ya, dari Mhm permasalahan tadi kan ini berkaitan dengan rekan saya ya Pak. mhm Menurut mhm saya lebih baik saya akan ini segera menemui beliau, mhm terus saya akan melakukan pendekatan dan mungkin memaksa diri saya untuk ngobrol dengan beliau ya Pak ya. Dengan ngobrol dengan beliau lebih mendalam sih Pak tentunya. Dan tidak hanya ini kan kami, saya dan teman-teman tuh sering banget batin kayak kok ibunya gini-gini lah itu lebih baik saya kurangi kali ya Pak. Jadi lebih langsung ke saya sampaikan ke ibunya. Jadi mungkin saya harus lebih terbuka lagi dengan beliau dan mungkin kalau kita sudah dekat, beliau juga mungkin merasa nyaman dengan saya dan bisa terbuka dengan saya ya Pak. Jadi Nah intinya saya pengen nyoba ngobrol dulu Pak Simon dengan beliau, mendekati dulu. nah itu, Bu Dika, itu ide bagus, Bu Dika. Nah, kira-kira dengan rencananya Bu Dika itu, Bu Dika, itu tadi bisa nggak, Bu, mengatasi masalah yang sedang Bu Dika hadapi? Kira-kira bisa nggak ya Pak? Bisa lah Pak. Bisa. Bisa, Jadi kayaknya mhm. tergantung saya deh Pak ini. Nanti semisal saya mulai terbiasa ngajak ngobrol beliau dan juga menanyai alasannya, terus bisa Mhm. masuk dari hati ke hati, sepertinya bisa sih Pak. Nah, berarti dari cerita Bu Dika, cerita tadi kira-kira bisa dimulai kapan, Bu? Atau butuh waktu lama, Bu, untuk melakukan tadi, Bu? Sepertinya ya Pak Simun itu kok tidak perlu waktu lama ya. Besok kalau saya ketemu, sepertinya saya sudah bisa mulai berbincang hangat dengan ibunya Pak. Mengesampingkan ini ego saya yang tidak menerima sikap beliau seperti itu. Jadi saya sepertinya tidak perlu menunggu waktu lama, Pak. Mungkin kalau saya pikir-pikir hasilnya pun juga tidak akan cepat ya, Pak. Karena kan ini mengenai kebiasaan seseorang. Jadi sepertinya itu bakal butuh waktu dan proses ya, Pak. Jadi sambil saya nunggu, ini saya diajarkan harus lebih sabar lagi ya, Pak, sepertinya. Jadi insya Allah Itu besok, Pak, bagus nggih, akan iya. segera saya eksekusi, Pak Simon. Heeh, Bu, itu bagus banget Bu Dika, heeh. Jadi sebenarnya ini Bu Dika ini tuh bisa loh Bu menyelesaikan masalahnya sendiri, yang apa, masalah yang Bu Dika tadi ceritakan tadi, Bu. Keren kok Bu Dika. Walah Pak Simun ini hebat memang. Membuat saya tidak sadar loh ini tadi. Dan natural sambil jawab, sambil cari solusi sendiri dari pertanyaan saya. Padahal pertanyaan jenengan Pak Simun. Ini malah saya jawab sendiri nih. Lah, gini-gini aja Bu Dika, dari diskusi kita kali ini nih Bu Dika,
Ini kira-kira komitmen apa sih yang akan Budika lakukan untuk kedepannya, Budika? Oh iya ya Pak, berkaitan dengan komitmen ya Pak. Saya Mhm akan mhm. berkomitmen untuk bisa berpositif thinking sih Pak, tidak mengikuti alur beliau terhadap orang lain juga. Saya harus berpositif thinking, pokoknya termasuk dengan ibunya tadi ya Pak. Dan menghadapi kondisi apapun dengan kepala dingin, jadi tidak malah menjauhi ibunya atau berpikir negatif, justru malah saya berarti kan ikut-ikutan ya Pak ini. Dan selain itu, saya akan berusaha lagi Pak, menjalin komunikasi yang baik dengan Mhm teman mhm sejawat dan berusaha mhm terbuka. Jadi tidak mhm apa-apa saya batin terus saya tinggalkan. Jadi saya harus berusaha merangkul Pak sepertinya, mhm memperbaiki mhm ini positive thinking lagi dan menjalin komunikasi dengan orang lain. mhm mhm mhm. Nah, kira-kira ada nggak Bu, teman Ibu yang bisa bantu, apa, bantu ini komitmen Budika tersebut, Bu? Kira-kira ini mungkin ya Pak, teman-teman sejawat saya kali ya Pak, guru-guru yang lain yang ada di kantor. Selain itu juga Pak Kepala Sekolah sih Pak Simon. Karena kan kita bisa saling berbagi berbagi pengalaman ketika menghadapi rekan-rekan yang mungkin seperti ini Pak. Wah, itu dia Budika, bagus loh Budika. Pokoknya Budika kalau ada masalah itu jangan malu untuk bertanya ke yang lain Budika. Karena sebenarnya saya juga yakin kalau Budika ini pasti bisa kok Budika. Pokoknya tetap semangat ya Budika. Insya Allah nanti semua masalah bisa diatasi kok Budika. Insya Allah ya Pak Simon, terima kasih. Mhm. Saya akan berusaha merangkul teman-teman sejawat saya ya Pak dan yang lain juga. Iya Budika, monggo. Nah sekarang Budika saya tak tanya, kira-kira nih Budika, sekarang perasaannya Budika setelah diskusi dengan saya gimana Bu? Alhamdulillah Pak Simon ini lega banget Pak Simon ini bisa mengeluarkan unek-unek saya kepada Pak Simon dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi Pak. Jadi Mhm. kedepannya saya bisa langsung ambil langkah Pak Simon. Alhamdulillah ya Bu Dika ya, mantap sekali Bu. Kalau begitu saya juga ini Bu, apa, ikut senang rasanya Bu, karena Bu Dika ini sudah apa, sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian Bu Dika sudah lega. Saya benar-benar senang Bu Dika. Iya Pak Simon, terima kasih banyak ya Pak Simon. Pokoknya sudah mau menemani saya berbincang-bincang tentang keluh kesah saya ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Simon. Maaf loh sudah mengganggu waktu Pak Simon. Ah, nggak apa-apa Bu, santai, nggak apa-apa kok Bu. Sesama ini Bu, apa, sesama teman lah ya. Memang kan kita harus saling tolong menolong, saling memberi motivasi. Pokoknya saya yakin Bu Dika ini pasti bisa. Tetap semangat, insya Allah semuanya ada jalan keluar Bu Dika. Semangat ya Bu Dika. Ya Pak Simon, terima kasih. Amin, amin, amin. Ya sudah ya Pak Simon, saya pamit dulu. Mhm. Tadi izinnya sama Pak Kepala ini istirahat makan siang. Nanti tidak Oke, oke, dicari nggih. lagi. Saya pamit ya Pak Simon. Oke Bu Dika, monggo 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 Bu Dika, monggo, nggih, monggo. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dika, hati-hati ya Bu Dika. Ya Pak Simon, sampai bertemu besok.